Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Dena Wirda. Oke, di video kali ini aku mau membuat praktik micro teaching untuk siswa SMK. Jadi buat kalian yang belum subscribe di bawah ini, jangan lupa subscribe ya, dan juga like, comment, and share. Langsung saja ya teman-teman, kita langsung saja ya teman-teman ke video berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi semuanya, gimana kabar kalian semua? Oke, alhamdulillah baik. Ibu senang. Sebelum pembelajaran dimulai, lebih baiknya kita berdoa dulu ya. Untuk ketuanya siapa? Oke, Mas siapa? Oh, Mas A ya. Tolong pimpin doa pada pagi hari ini ya. Oke. Oke, terima kasih Mas Al sudah memimpin doa pada pagi hari ini. Semoga doa pada pagi hari ini kita diberi kelancaran, juga kemudahan dalam belajar. Oh ya, Ibu minta tolong untuk cek kanan kiri kalian, apakah ada teman yang nggak hadir atau nggak berangkat pada pagi hari ini. Oke, alhamdulillah berangkat semua ya. Jumlahnya berapa? 36. Oke, alhamdulillah. Oke, sebelum pembelajaran kita mulai, Ibu ingin tahu apakah kalian masih ingat pembelajaran atau pembahasan materi minggu lalu? Ayo, siapa yang masih ingat? Tunjuk tangan. Nanti Ibu akan beri nilai poin tertentu untuk yang berani untuk angkat tangan. Ya, siapa? Mbak Dewi. Oke. Apa Mbak Dewi? Oke, betul banget. Tepuk tangan. Betul apa yang dikatakan Mbak Dewi, bahwa pembelajaran minggu kemarin Ibu telah membahas mengenai surat masuk dan surat keluar. Oke, ada yang masih ingat apa itu surat keluar dan surat masuk? Silakan yang tahu angkat tangan, atau yang masih ingat, ayo. Oke, Mas siapa namanya? Mas Najla. Oke, apa Mas Najla? Ya. Oke, betul, good job. Betul apa yang dikatakan Mas Najla, bahwa surat masuk adalah surat yang diterima oleh perusahaan yang berasal dari perusahaan maupun instansi lain. Selanjutnya, siapa yang masih ingat apa itu surat keluar? Oke, siapa? Siapa? Oh, Mbak Dewi. Oh ya, apa Mbak Dewi? Ya, menarik dan betul. Betul apa yang dikatakan Mbak Dewi, bahwa surat keluar yaitu surat yang dibuat oleh perusahaan untuk diberikan ke perusahaan lain maupun instansi lain. Sebelumnya kalian sudah pada bawa buku paket kalian masing-masing? Ya, siapa yang nggak bawa? Ayo angkat tangan. Oh, nggak ada. Alhamdulillah, berarti bawa semua ya. Oke, langsung saja Ibu bahas bahwa minggu kemarin itu Ibu telah membahas
tentang surat masuk dan surat keluar. Selanjutnya kita akan mempelajari pengelolaan surat masuk dan surat keluar. Sebelumnya, di dalam pengelolaan surat masuk dan surat keluar itu di perusahaan ada yang menggunakan buku agenda dan juga ada yang menggunakan kartu kendali. Ada yang di instansi atau di perusahaan dalam pengelolaan surat masuk maupun surat keluar itu ada yang menggunakan kartu kendali, ada yang menggunakan buku agenda. Dalam penggunaan ini, kartu kendali maupun buku agenda itu tergantung kebutuhan perusahaan. Ada yang menggunakan kartu kendali, ada yang menggunakan buku agenda. Nah, di sini Ibu akan memberikan materi pengelolaan surat masuk dan surat keluar menggunakan buku agenda. Untuk kartu kendali itu pembahasan minggu selanjutnya, oke? Pengelolaan surat masuk maupun surat keluar dalam buku agenda supaya berjalan dengan lancar itu mempunyai alur kerja yang runtut. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan alurnya, yaitu alur dalam pengelolaan surat masuk. Yang pertama, contohnya kita itu PT Dunia Usaha, kemudian ada PT Makmur, itu mengirim surat ke PT Dunia Usaha. Nah, kemudian surat kan masuk. Surat masuk itu diterima oleh ekspeditur. Nah, di ekspeditur ini kemudian diproses. Prosesnya diberi cap diterimanya surat. Nah, di dalam cap ini itu terdiri dari tanggal diterima suratnya, kemudian petugas ekspediturnya siapa, terus nomor agenda. Nah, ekspeditur akan mencatat di dalam buku ekspedisi. Ya, ini nama suratnya apa, kemudian tanggal suratnya, terus perihal, terus dari siapa, terus tanggal diterima, ya seperti ini ya, seperti yang udah di buku kalian. Selanjutnya setelah diproses di ekspeditur sudah selesai, kemudian ekspeditur menyerahkan kepada agendaris untuk ditulis di buku agenda. Nah, di buku agendanya itu seperti ini. Di dalamnya itu ada tanggal diterimanya, terus alamat pengirimnya siapa, kemudian tanggal di dalam suratnya, terus nomor suratnya, perihal, terus lampiran, keterangan, kode arsip. Semisal tidak ada lampiran itu di strip aja ya. Setelah ditulis di buku agenda surat masuknya, kemudian surat masuk tersebut diserahkan kepada pengarah. Untuk diteruskan oleh pengolah. Setelah pengolah menerima surat masuk dan kemudian pengolah menyerahkan kepada siapa? Pimpinan untuk mengecek isi suratnya. Kemudian setelah pimpinan memeriksa maupun mengoreksi isi surat masuknya, kemudian pimpinan mengambil lembar disposisinya. Nah, seperti ini lembar disposisi. Apabila lembarnya itu harap disimpan, berarti dicetak. Yang wajib itu harap dibalas.
ya. Kemudian tanggal penyerahannya, nah, diserahkan tanggal berapa kepada petugas bawahannya. Kemudian tanggalnya seperti yang ada di sini ya. Kemudian ada tanda tangan pemimpin, terus ada cap pemimpin. Nah, setelah selesai, menyerahkan kembali kepada pengolah. Menyerahkan apa? Menyerahkan surat masuk dan juga lembar disposisi. Untuk apa? Untuk diproses lebih lanjut oleh pengolah. Nah, seperti itu. Pembahasan pengelolaan surat masuk. Ada yang perlu ditanyakan atau ada yang belum paham? Ada ya? Alhamdulillah, berarti kalian sudah paham apa yang Ibu jelaskan. Tentu saja sebelum pembahasan ini berakhir, Ibu akan memberikan tugas kepada kalian, yaitu tugas kelompok. Satu kelompok terdiri dari berapa ini? Sebentar. 7. Satu kelompok terdiri dari 7 orang. Di sini berapa siswanya? Oh ya, 26. Oke. Tadi pas ya, ada 4 kelompok. Nah, tugasnya apa, Bu? Nah, tugasnya itu, oh ya, kelompok ini akan terus digunakan untuk praktek-praktek selanjutnya ya. Tidak ada perubahan. Langsung saja Ibu bagi aja ya untuk lebih cepat. Ya, sesuai absensi ya. Kelompok 1 yaitu 1 sampai 7, kemudian kelompok 2 selanjutnya ya sampai 36. Kalian paham? Oke. Tugasnya apa, Bu? Ya, tugasnya untuk pengumpulan pada pagi hari ini yaitu kalian membuat nama perusahaan kelompok masing-masing. Nah, setiap kelompok itu namanya harus berbeda-beda. Kalian itu membuat apa perusahaan dagang, apa perusahaan jasa, itu terserah kalian. Apabila ada yang sama itu nggak apa-apa, yang terpenting itu nama perusahaannya itu yang berbeda. Dan tolong deskripsikan atau jabarkan mengenai perusahaan kalian. Selanjutnya apabila sudah selesai, nanti salah satu atau perwakilan kelompok untuk maju ke depan memperkenalkan nama perusahaannya. Oke? Oh ya, yang maju pimpinan saja ya. Kalian bagi sendiri-sendiri. Setiap kelompok itu tugasnya, setiap orang di dalam kelompok itu tugasnya berbeda-beda. Ada yang menjadi pimpinan, ada yang menjadi ekspeditur, ya seperti itu lah. 7 orang, ada yang menjadi pimpinan, pengolah, pelaksana, agraris, nah seperti itulah. Kalian bagi sendiri-sendiri. Ibu tunggu 15 menit ya untuk mendeskripsikan atau menjabarkan perusahaan kalian masing-masing. Cukup ya 15 menit untuk pembahasan atau diskusinya. Mana? Banyak? Oh, kurang ya. 20 menit aja ya, ditunggu ya. Oke, waktunya selesai ya, 20 menit. Udah selesai semua? Oh ya, ada yang belum. Kelompok berapa? Kelompok 3. Oke, lanjutkan ya. Kelompok 1 udah selesai? Udah, oke, alhamdulillah. Kelompok 2? Ya udah, baik, bagus. Kelompok 3 belum ya, selesaikan ya. Terus kelompok 4? Oke. Sebelum kalian maju dan mempresentasikan hasil diskusinya, Ibu akan memberikan tugas untuk
agenda. Nanti kalian maju memperagakan alurnya sesuai yang Ibu jelaskan tadi. Seperti itu ya, kalian paham? Oke, atau ada yang perlu ditanyakan sebelum kelompoknya maju dan mempresentasikan? Oke, yang pojok kelompok 3 apa? Silakan. Oke, pertanyaan yang cukup menarik. Kelompok 3 ini tanya bahannya apa Bu? Alatnya apa Bu yang perlu disiapkan dalam praktik minggu depan? Oke. Bahannya itu maupun alatnya itu enggak susah, kalian cukup membuat surat masuk. Nama perusahaan itu nama yang kalian buat pada pagi hari ini, itu aja. Hanya perlu membuat surat masuk. Oke, langsung saja kelompok 1 maju pimpinannya untuk mempresentasikan hasil kerjanya, yaitu mempresentasikan nama perusahaannya. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 1. Bagus ya. Kemudian kelompok 2, yuk maju pimpinannya. Oke, good job ya kelompok 2, nama perusahaannya cantik. Kemudian kelompok 3 sudah selesai? Oke, alhamdulillah sudah selesai. Ya, silakan pimpinannya untuk maju mempresentasikan nama perusahaannya. Oke, tepuk tangan, terima kasih kelompok 3. Terus yang terakhir yaitu kelompok 4, silakan maju. Oke, terima kasih. Oke, itulah materi pada pagi hari ini. Semoga kalian sehat selalu ya, amin. Kan ora fokus kan, Mas Anul ngejak guyu. Isin guys. Oke, terima kasih untuk kalian yang sudah berpartisipasi untuk menyelesaikan tugas pada pagi hari ini.